Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dan membahas contoh soal mengenai tentang fluida dinamis. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Fluida sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya, manusia menggunakan fluida untuk minum, mencuci pakaian, menghirup udara, dan banyak kegiatan lainnya. Fluida ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Pada kali ini, kita akan membahas fluida dinamis. Adapun ciri-ciri umum yang dimiliki oleh fluida dinamis yaitu sebagai berikut. Fluida dapat dianggap tak kompatibel, walaupun ada gerakan materi tidak mempunyai kekentalan. Fluida dianggap bergerak tanpa gesekan. Aliran fluida inilah aliran stasioner, yakni kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu bersifat tetap, tidak bergantung pada waktu. Tunak artinya ialah kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran lamier atau berlapis. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal dan berupa pembahasannya. Contoh soal pertama yaitu alasan pesawat terbang dapat mengangkasa di udara karena A. Adanya perubahan kecepatan, B. Adanya perubahan tekanan udara, C. Pesawatnya ringan, D. Adanya gaya angkat dari mesin pesawat, E. Adanya perbedaan kecepatan udara. Pesawat dapat mengangkasa karena adanya pengaruh dari gaya angkat pesawat. Gaya ini berasal dari penerapan hukum Bernoulli yang dihasilkan oleh bentuk sayap pesawat. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini yaitu B. Adanya perubahan tekanan udara. Sebuah tangki diisi air setinggi 125 cm. Pada dinding terdapat lubang yang letaknya 80 cm dari dasar tangki. Tempat jatuhnya air berada titik-titik dari sisi tangki. A. 0,8 m, B. 1,0 m, C. 1,2 m, D. 1,25 m, E. 1,5 m. Nah, diketahui H kita yaitu 125 cm, kita ubah ke 1,25 m. Dan seterusnya, H2 yang diketahui 80 cm diubah ke 0,8 m. Yang ditanya yaitu X-nya. Kita jawab H1 sama dengan 1,25 dikurang 0,8, yaitu menjadi 0,45 m. Lalu X-nya 2 dikali akar H1 dikali H2, yaitu lalu 2 dikali 0 akar 0,45 dikali 0,8. Lalu 2 dikali akar 0,36. Dan akar 0,36 menjadi 0,6. Lalu 2 dikali 0,6 menjadi 1,2 m. Lalu jawaban yang tepat yaitu C untuk jawaban nomor 2. Soal nomor 3. Perhatikan alat-alat berikut. Pertama, penyemprot nyamuk. Kedua, ventrimeter. Ketiga, pompa hidrolik. Keempat, gaya angkat pesawat. Penerapan hukum Bernoulli ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1, 2 dan 3, C 1, 2 dan 4, D 2, 3 dan 4, E 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang bukan penerapan hukum Bernoulli adalah 3. Pompa hidrolik karena merupakan penerapan hukum Pascal,
Maka jawabannya itu yaitu 1, 2, dan 4, yaitu C. Soal keempat. Dari sebuah tangki air terbuka yang berisi air keran yang berada pada ketinggian 2 m dari alas seperti berikut. Kecepatan air keluar jika keran dibuka adalah A. 6 meter per second, B. 10 meter per second, C. 12 meter per second, D. 15 meter per second, E. 16 meter per second. Diketahui H1 sama dengan 7M, H2 2M, dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya yaitu V-nya. Mari kita jawab. V sama dengan akar 2 dikali G dalam kurung H1 dikurang H2. Nah, lalu akar 2 dikali 10 dalam kurung 7 dikurang 2. Lalu akar 20 dikali 5 menjadi akar 100. Akar 100 menjadi 10 meter per second. Dari jawaban tersebut, jawaban yang benar yaitu B, 10 meter per second. Soal kelima. Sebuah pesawat terbang mempunyai sayap 50 meter kuadrat, bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat dan bagian bawahnya 200 meter per second dan 150 meter per second. Besar gaya angkat pesawat jika massa jenis udaranya 1,3 kg per meter pangkat 3 adalah A. 175.000 Newton, B. 262.500 Newton, C. 350.000 Newton, D. 568.750 Newton, E. 743.750 Newton. Yang diketahui A. 50 meter pangkat 2 dan lalu V1 200 meter per second, V2 150 meter per second, P-nya 1,3 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya yaitu F. F-nya sama dengan setengah dikali P dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikali A. F-nya sama dengan setengah dikali 1,3 tutup kurung 200 kuadrat dikurang 150 kuadrat tutup kurung lagi dikali 50. F-nya lalu sama dengan 1,3 dikali 17.500 dikali 25. Lalu hasilnya kita menemukan 568.750 Newton. Maka jawaban yang tepat yaitu D. Soal ke-6. Tekanan hidrostatis pada dasar bejana dapat diperbesar dengan cara A. Menambah tinggi wadah bejana tetapi volume cair tetap. B. Memperbesar massa jenis zat cair. C. Memperbesar luas dasar bejana tetapi volume zat cair tetap. D. Memperkecil luas dasar bejana tetapi volume zat cair tetap. E. Memperbesar luas alas bejana dan volumenya. Jawabannya yaitu menambah volume dan luas bejana. Jawabannya yaitu E. Soal ke-7. Sebatang balok terapung di atas permukaan air seperti gambar berikut. Volume balok yang tenggelam dalam air adalah 3/4 bagian dari volume seluruh balok. Massa jenis balok adalah A. 250 kg per meter pangkat 3, B. 500 kg per meter pangkat 3, C. 750 kg per meter pangkat 3, D. 1000 kg per meter pangkat 3, E. 3000 kg per meter pangkat 3. Lalu yang kita ketahui dari soal tersebut yaitu volume yang tenggelamnya 3/4 bagian. P airnya 1000 kg per meter pangkat 3. Lalu yang ditanyanya yaitu P baloknya berapa? Kita jawab. P balok sama dengan bagian tercelup dikali P air. P baloknya sama dengan 3/4 dikali 1000 kg per meter pangkat 3. Yaitu jawabannya P balok sama dengan 750 kg per meter pangkat 3, yaitu jawabannya C.
lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan hal-hal berikut. Pertama, mengapungnya perahu. Kedua, balon terbang. Ketiga, kapal selam. Keempat, roket. Lalu, hukum Archimedes diterapkan pada alat nomor A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 1, 2, dan 1 dan 4. D. 2 dan 4. E. 3 dan 4. Mari kita jawab. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Mengapungnya perahu balon terbangnya dari kapal selam yaitu 1, 2, dan 3. Jawabannya B. Lalu kita lanjut ke soal nomor 9. Alat-alat berikut ini yang bukan merupakan penerapan hukum Pascal adalah A. Rem hidrolik, B. Mesin pengepres, C. Dongkrak hidrolik, D. Mesin hidrolik pengangkut mobil, E. Tuas pengangkat. Jawabannya yaitu mesin pengepres, B. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jika luas penampang A adalah 2 kali penampang B, maka VB per VA sama dengan A setengah, B seperempat, C 1, D 2, dan E 4. Diketahui dari soal berikut, A besar, A kecil sama dengan 2AB. Ditanya VA per VB, berapa? Jawab, Q sama dengan V kali A. Lalu, VA dikali A besar A kecil sama dengan VB dikali AB. VA dikali 2AB sama dengan VB dikali AB. Lalu VA dikali 2 sama dengan VB. Maka hasil akhirnya VA per VB sama dengan setengah. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 11. Batang logam yang memiliki berat di udara 75 Newton dan volumenya 5 liter diikat dengan tali, kemudian dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,75 G per cm pangkat 3 dan besar gaya tegangan tali saat dicelupkan ke dalam minyak adalah A. 625 Newton, B. 375 Newton, C. 62,5 Newton, D. 37,5 Newton, E. 6,25 Newton. Nah, di soal ini diketahui WU-nya sama dengan 75 Newton. V-nya 5 liter diubah menjadi 0,0005 M pangkat 3. P fluidanya sama dengan 0,75 G per cm pangkat 3 menjadi 750 kg per meter pangkat 3. G-nya sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanyanya yaitu tegangan talinya berapa. Nah, mari kita jawab. WU-nya dikurang WA sama dengan P dikali V dikali G. Maka 75 dikurang WA sama dengan 750 dikali 0,0005 dikali 10. Lalu 75 dikurang WA sama dengan 37,5. Setelah itu 75 dikurang 37,5 sama dengan WA. Maka hasil akhir dari jawaban ini yaitu WA sama dengan 37,5 N. Maka jawabannya yaitu D. Soal nomor 12. Venturimeter merupakan alat pengukur A. Kecepatan sepeda motor, B. Kecepatan aliran zat cair, C. Tekanan gas, D. Kekentalan air, E. Tekanan udara. Yang kita akan menjawab jawaban soal nomor ini. Venturimeter dapat dipakai untuk mengukur laju aliran fluida. Misalnya menghitung laju aliran air atau minyak yang mengalir melalui pipa. Venturimeter digunakan sebagai pengukur volume fluida, misalkan minyak yang mengalir tiap detik. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Lalu
fungsinya untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Maka jawaban untuk nomor ini yaitu B. Tinjau hukum Stokes, gaya gesekan antara bola dengan fluidanya akan dapat dikurangi bila A. Kecepatannya bola diperbesar, B. Fluidanya makin kental, C. Volume bola diperbesar, D. Bola mengalami percepatan, E. Ukuran bola kecil. Seperti yang kita tahu, pengertian hukum Stokes, gaya gesekan antara permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut terhadap fluidanya. Maka jawaban yang tepat yaitu E. Soal nomor 14. Debit aliran air dalam saluran yang bergaris tengah 2M dan air mengalir dengan kecepatan 5 m per second adalah A. 15,7 m pangkat 3, B. 14,2 m pangkat 3, C. 12,3 m pangkat 3, D. 11,4 m pangkat 3, E. 10,2 m pangkat 3. Yang diketahui di soal ini adalah D-nya sama dengan 2M, R-nya sama dengan 1M, dan V-nya sama dengan 5 m per second. Yang ditanya yaitu Q-nya berapa? Kita jawab. Q-nya sama dengan A dikali V. Lalu Q sama dengan V dikali R kuadrat dikali V. Q sama dengan V dikali 1 kuadrat lalu dikali 5. Lalu Q-nya sama dengan 5V M pangkat 3. Lalu hasil akhir dari Q sama dengan 15,7 M pangkat 3. Maka jawabannya untuk nomor soal ini yaitu A. Soal nomor 15. Sebuah bak volumenya 1 M pangkat 3 diisi air dari aliran keran yang mempunyai luas penampang 2 cm pangkat 2. Aliran air dalam keran tersebut memiliki kecepatan air 10 meter per second. Bak akan terisi penuh air dari keadaan kosong dalam waktu A. 250 second, B. 500 second, C. 600 second, D. 750 second, D. E. 800 second. Diketahui bak memiliki V-nya sama dengan 1 M pangkat 3. Lalu T-nya yang ditanya. Lalu keran memiliki A sama dengan 2 cm pangkat 2, kita ubah menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 4 S. V-nya yaitu 10 meter per second. Yang ditanya di dalam soal ini yaitu T-nya berapa? Mari kita jawab. Q-nya sama dengan V per T. Udah itu lalu Q-nya menjadi sama dengan A V. Lalu Q sama dengan Q. Maka AV sama dengan V per T. Lalu kita ubah menjadi T sama dengan V per AV. Lalu T-nya menjadi tutup kurung 1 M pangkat 3 tutup kurung per tutup kurung 2 dikali 10 pangkat minus 4 M pangkat 2 dikali 10 meter per second tutup kurung. Lalu menjadi T-nya sama dengan 500 S. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu B. Soal nomor 16. Air terjun setinggi 8 M dengan debit 10 M pangkat 3 per second dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi energi listrik dan G-nya sama dengan 10 meter per second pangkat 2, daya keluaran generator listrik adalah A. 70 kW, B. 75 kW, C. 80 kW, D. 90 kW, E. 95 kW. Diketahui hanya sama dengan 8 M. Udah itu Q-nya sama dengan 10 M per S pangkat 3. Mu-nya sama dengan 10% menjadi 0,1. Lalu G-nya
sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Lalu P airnya 1000 kg per meter pangkat 3. Ditanyanya yaitu P-nya berapa? Mari kita jawab. Mu dikali EP sama dengan W listrik. Lalu mu dikali M dikali G dikali H sama dengan P dikali T. Lalu mu dikali P dikali V dikali G dikali H sama dengan P dikali T. Lalu menjadi mu dikali P dikali V per T dikali G dikali H sama dengan P. Nah, lalu akhirnya menjadi mu dikali P dikali Q dikali G dikali H sama dengan P. Lalu kita ubah menjadi P sama dengan 0,1 dikali 1000 dikali 10 dikali 10 dikali 8. Lalu hasil akhirnya P sama dengan 80.000 W. Kita ubah ke kilowatt. Kita ubah ke kilowatt menjadi 80 kilowatt. Maka jawaban untuk soal nomor ini yaitu C. Sebuah pipa silindris yang lurus mempunyai dua macam penampang masing-masing dengan luas 200 mm pangkat 2 dan 100 mm pangkat 2. Pipa tersebut diletakkan horizontal, sedangkan air di dalamnya mengalir dari arah penampang besar ke penampang kecil. Apabila kecepatan arus di penampang besar adalah 2 m per second, maka kecepatan arus di penampang kecil adalah A seperempat m per second, B setengah m per second, C 1 m per second, D 2 m per second, E 4 m per second. Yang diketahui di soal ini, A1-nya sama dengan 200 mm pangkat 2, A2-nya 100 mm pangkat 2, V1-nya yaitu sama dengan 2 m per second. Yang ditanya yaitu V2-nya. Mari kita jawab. Untuk soal ini, untuk menjawabnya yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka kita masukkan A1-nya 200, V1-nya 2 sama dengan A2-nya 100 dikali V2-nya yang ditanya. Maka V2 sama dengan 400 dibagi 100. Hasilnya yaitu untuk jawaban soal nomor ini yaitu 4 m per second. Jawabannya yaitu E. Soal nomor 18. Kecepatan fluida ideal pada penampang A1 adalah 20 meter per second. Jika fluida penampang A1 sama dengan 20 cm pangkat 2 dan A2 5 cm pangkat 2, maka kecepatan fluida pada penampang A1 adalah A 1 meter per second, B 5 meter per second, C 20 meter per second, D 80 meter per second, E 100 meter per second. Yang diketahui di soal ini, A1 sama dengan 20, V1 sama dengan 20, A2 sama dengan 5. Yang ditanya di soal ini, V2-nya berapa? Mari kita jawab. Untuk cara soal ini, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka kita masukkan A1-nya 20, V1-nya 20, A2-nya 5, dan V2-nya yang ditanya. Lalu kita ubah menjadi V2-nya sama dengan 400 dibagi 5. Lalu hasil dari pembagian itu V2 sama dengan 80 meter per second, maka jawabannya yaitu opsi D. Soal nomor 19. Fluida mengalir melalui lubang kecil PA dinding bak seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Perbandingan X1-nya adalah, maka kita jawab VA sama dengan akar 2GH. Lalu VA sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 2. Lalu VA sama dengan akar 40. Akar 40 menjadi VA sama dengan 2 akar 10 M per second. Lalu VB-nya sama dengan 2 akar 2 dikali 2 dikali G kali H.
Lalu VB-nya sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 6. Maka menjadi VB-nya sama dengan akar 120. Akar 120 menjadi VB sama dengan 2 akar 30 meter per second. Setelah kita mengetahui VA-nya berapa dan VB-nya berapa, lalu kita melakukan perbandingan. VA dibanding VB sama dengan 2 akar 10 M per second berbanding 2 akar 30 M per second. Lalu VA perbandingan VB sama dengan akar 10 berbanding akar 30. Lalu akar 1 berbanding akar 3. Lalu setelah itu menjadi 1 berbanding akar 3. Jawaban yang benar yaitu C. Soal nomor 20. Berdasarkan gambar yang di bawah, apabila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka besarnya kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah berapa? Diketahui H1 sama dengan 2 dikurang 0,2 menjadi 1,8 M. H2-nya yaitu 0,2 M. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya pada soal ini yaitu V-nya berapa? Mari kita jawab. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Lalu akar 2 dikali 10 dikali 1,8 menjadi akar 36. Lalu akar 36 yaitu hasilnya 6. Maka jawaban dari soal ini yaitu B. Soal 21. Saat kecepatan aliran sungai 20 meter per second, perbedaan tinggi permukaan air raksa termometer pada venturimeter 3 cm. Tiba-tiba perbedaan tinggi air raksa itu menjadi 6 cm. Maka kecepatan sungai saat itu adalah A. 40 meter per second, B. akar 2 meter per second, C. 20 meter per second, D. 10 meter per second, E. 10 akar 2 M per second. Diketahui di soal ini V1-nya 20. Delta H1-nya sama dengan 3, delta H2-nya sama dengan 6. Ditanyanya yaitu V2-nya berapa? Mari kita jawab. Untuk menjawab soal ini, V1 berbanding delta H1 sama dengan V2 berbanding delta H2. Maka kita masukkan V1-nya 20, delta H1-nya itu 3, V2-nya yang ditanya, dan delta H2-nya yaitu 6. Lalu 120 sama dengan 3 dikali V2. Lalu kita ubah menjadi memindahkan 3-nya menjadi pembagian. Lalu V2-nya sama dengan 40 meter per second. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Soal nomor 22. Serangga dapat berjalan di permukaan air karena A. Berat jenis serangga lebih kecil daripada jenis air. B. Berat jenis serangga lebih besar daripada jenis air. C. Berat jenis serangga sama dengan berat jenis air. D. Terdapat gaya apung Archimedes. E. Tekanan yang diberikan serangga terhadap air lebih kecil daripada tegangan permukaan. Hal ini dikarenakan berat jenis serangga lebih kecil daripada air. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Jika luas penampang pipa A adalah 10 cm pangkat 2 dan pipa B adalah 4 cm pangkat 2, kecepatan aliran air pada pipa B jika kecepatan aliran pipa pada pipa 10 meter per second adalah berapa cm per second? A. 25, B. 20, C. 15, D. 10, E. 5. Yang diketahui oleh soal ini yaitu AA sama dengan 10 cm pangkat 2 sama dengan kita ubah ke 1 kali 10 pangkat minus 3. Lalu AB-nya 4 cm pangkat 2 menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu VA-nya sama dengan 10 meter per second. Diketahui yang ditanya itu ialah VB-nya berapa? Mari kita jawab.
AA dikali VA sama dengan AB dikali VB. Maka 1 kali 10 pangkat minus 3 dikali 10 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu dikali VB. Lalu VB sama dengan 10 pangkat minus 2 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu VB-nya sama dengan 25. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 24. Bak air berpenampang luas dan berlubang kecil di A. Kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah A berbanding lurus dengan H, B berbanding lurus dengan H, C berbanding lurus dengan H akar H, D berbanding lurus H2, E berbanding lurus dengan tutup kurung H1 min H2. Kecepatan aliran air yang mengalir V sama dengan akar tutup kurung 2GH tutup kurung. Jadi kecepatan berbanding lurus dengan akar H. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 25. Bola logam bergerak vertikal ke bawah dengan kelajuan tetap 0,5 cm per second di dalam suatu fluida yang mempunyai massa jenis 2 gram per cm pangkat 3, jari-jari bola 0,9 cm dan massa jenisnya 7 gram per cm pangkat 3. Jika percepatan air 10 meter per second, koefisien viskositas fluida tersebut adalah A 1800 ns per m pangkat 3 dan B 900 ns per m pangkat 3, lalu C 800 nsm per m pangkat 3, lalu D 480 ns per m pangkat 3, E 180 ns per m pangkat 3. Diketahui R-nya sama dengan 0,9 cm, V-nya sama dengan 0,5 cm per second, PA-nya sama dengan 2G per cm pangkat 3, PB-nya 7G per cm pangkat 3. G-nya sama dengan 10 meter per second, kita ubah ke 1000 cm per second. Yang ditanya yaitu mu-nya berapa? Ya, mari kita jawab. Mu-nya sama dengan 2 per 9 dikali R kuadrat dikali G per V dikali dalam kurung PA dikurang PB. Mu sama dengan 2 per 9 dikali 0,9 kuadrat dikali 1000 dikali 0,5 dikali 7 dikurang 2. Lalu 2 per 9 dikali 0,81 dikali 1000 per 0,5 dikali 5. Lalu mu-nya menjadi 1800 ns per m pangkat 3. Lalu jawaban yang tepat ialah opsi A. Soal esai pertama. Pipa U mula-mula diisi air, kemudian salah satu kakinya diisi minyak setinggi 12,5 cm. Ternyata selisih tinggi minyak dan air itu 2,5 cm. Massa jenis minyaknya adalah, maka delta H sama dengan H1 dikurang H2. Lalu delta H-nya itu 2,5 sama dengan 12,5 dikurang H2. H2 sama dengan 12,5 dikurang 2,5 menjadi 10 cm. Lalu P1-nya dikali H1-nya sama dengan P2 dikali H2. Lalu P1 sama dengan P2 dikali H2 per H1. Lalu P1 sama dengan 1 dikali 10 per 12,5. Lalu hasilnya 0,8 G per cm pangkat 3. Soal nomor 2, esai. Bisa kita lihat dari gambar ini. Suatu bejana yang cukup besar diisi air setinggi 145 cm. Pada salah satu sisi bejana terdapat lubang yang terletak 20 cm dari dasar bejana. Apabila luas lubang 1 cm pangkat 2 dan G adalah sama dengan 10 meter
per second pangkat 2. Tentukan kecepatan air dari lubang dan jarak jatuh air dari sisi bejana. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,25. Maka hasilnya 5 meter per second. Lalu X sama dengan akar H1 dikali H2. Lalu sama dengan akar 1,25 dikali 0,2. Maka hasilnya X-nya 1M. V-nya 5 meter per second dan X-nya 1M. 3. Sebuah pipa horizontal dengan luas penampang 10 cm pangkat 2 disambungkan dengan pipa horizontal lain dengan luas penampang 50 cm pangkat 2. Kecepatan air pada pipa kecil 6 meter per second dan tekanannya 200 kPa. Tentukan kecepatan air pada pipa besar. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka 10 pangkat minus 3 dikali 6 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali V2. Maka V2 sama dengan 1,2 meter per second. Sebuah pipa Venturi tanpa manometer dialiri air seperti gambar berikut. Nah, jika luas penampang A1 dan A2 berturut-turut 10 cm pangkat 2 dan 6 cm pangkat 2 serta G sama dengan 10 meter per second pangkat 2, tentukan banyaknya air yang masuk pada penampang A1 selama 1 menit. Diketahui Q1 sama dengan A1 dikali V1. V1 per T sama dengan A1 dikali V1. Lalu V1 sama dengan A1 dikali V1 dikali T. Lalu V1 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 3 dikali 60. Lalu menjadi 180 dikali 10 pangkat minus 3 M pangkat 3. Dan hasil akhirnya yaitu V1 sama dengan 180 liter. Sebuah logam C merupakan campuran logam A dan logam B yang memiliki massa 200 gram ketika ditimbang dalam air. Masanya menjadi 185 gram. Jika massa jenis logam A dan B berturut-turut 20 gram per cm pangkat 3 dan 10 gram per cm pangkat 3, massa logam A dan B adalah, maka yang kita ketahui FA sama dengan WU min WA. Lalu FA menjadi PA dikali VA dikali G sama dengan WU dikurang WA. Lalu 1 dikali VA dikali G sama dengan 200 gram dikurang 185 gram. VA sama dengan 15 cm pangkat 3. VA sama dengan VC dikurang 15 cm pangkat 3. VB sama dengan VC dikurang VA sama dengan 15 min VA. Lalu MC sama dengan MA ditambah MB. MC sama dengan PA dikali VA ditambah PB dikali VB. Lalu 200 sama dengan 20 dikali VA ditambah 10 dan tutup kurung 15 dikurang VA tutup kurung. 200 sama dengan 20 dikali VA ditambah 150 dikurang 10 VA. Lalu 10 VA sama dengan 50. VA sama dengan 5 cm pangkat 3. Lalu VB 10 cm pangkat 3. Maka MA sama dengan PA dikali VA sama dengan 20 dikali 5. Hasilnya 100 gram. Lalu MB sama dengan PB dikali VB 10 dikali 10. Maka hasilnya 100 gram. Nomor 6. Sebuah balok memiliki berat 50 Newton di udara. Ketika dicelupkan ke dalam air, beratnya menjadi 30 Newton. Massa jenis baloknya adalah, seperti yang kita ketahui, caranya FA sama dengan WU min WA. Sama dengan P air dikali G dikali VB sama dengan WU dikurang WA. Lalu 1000 dikali 10 dikali VB sama dengan 50 minus 30. Dan VB sama dengan
20 dikali 10 pangkat minus 4 M pangkat 3. PB sama dengan MB per VB sama dengan WU per G VB dikali VB sama dengan 50 per 10 dikali 20 dikali 10 pangkat minus 40. Lalu PB sama dengan 0,25 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 2500 kg per meter pangkat 3. Alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Bernoulli adalah, seperti yang kita ketahui, prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Maka alat-alat yang termasuk yang berdasarkan prinsip kerjanya hukum Bernoulli adalah karburator dan venturimeter. Pompa hidrolik bekerja berdasarkan hukum. Jawabannya hukum Pascal, karena hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nomor 9. Termometer bekerja berdasarkan hukum Archimedes, dan hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat pada pesawat timbul karena, menurut persamaan Bernoulli, pada daerah bawah pesawat yang memiliki kecepatan lebih rendah, tekanan lebih besar sehingga gaya angkat pesawat besar. Maka kesimpulannya, kecepatan di atas sayap lebih besar daripada di bawah sayap. Dan itulah penjabaran contoh soal tentang fluida dinamis dan pembahasannya. Semoga video ini sangat membantu bagi teman-teman yang ingin belajar tentang materi fluida dinamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.